Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Daud dengan NIM 9414230081. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji heteroskedasitisitas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian uji heteroskedasitisitas. Uji heteroskedasitisitas adalah tes untuk mendeteksi apakah dalam sebuah model regresi terdapat variasi error atau kesalahan yang tidak konstan. Dalam analisis regresi, salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah homoskedasititas, yaitu variasi error harus konstan untuk semua nilai variabel independen. Jika variasi error berbeda-beda, maka terjadi heteroskedasititas. Yang kedua, penyebab uji heteroskedasititas. Yang pertama, variasi data yang luas. Data yang memiliki rentang nilai variabel independen atau dependen yang besar. Yang kedua, perubahan skala. Data yang terdiri dari kelompok atau individu dengan ukuran yang sangat berbeda. Yang ketiga, hubungan non-linier. Ketika hubungan antara variabel independen dan dependen tidak sepenuhnya linier. Yang keempat, outlier. Kehadiran data pencilan dapat menyebabkan variasi error yang bervariasi. Yang kelima, efek waktu atau ruang data, yang menunjukkan efek tertentu dari waktu atau lokasi tertentu. Yang ketiga, dampak uji heteroskedasititas. Yang pertama, ketidakakuratan estimasi. Heteroskedasititas membuat estimasi parameter regresi menjadi tidak efisien karena metode OLS atau Ordinary Least Squares tidak lagi menghasilkan estimasi terbaik atau Blue Best Linear Unbiased Estimator. Yang kedua, kesalahan inferensi. Standar error yang salah menyebabkan pengujian hipotesis menjadi tidak valid, sehingga nilai T statistik atau F statistik tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, model kurang valid. Jika heteroskedasititas tidak diatasi, hasil prediksi model regresi bisa bias atau salah interpretasi. Yang keempat, cara mengatasi uji heteroskedasititas. Yang pertama, transformasi variabel. Gunakan transformasi seperti logaritma, akar kuadrat, atau inverse untuk mengurangi variasi data. Yang kedua, weighted least squares atau WLS. Metode ini memberikan bobot berbeda pada data sehingga variasi error lebih homogen. Yang ketiga, uji dan koreksi Roberts. Gunakan metode estimasi yang robust terhadap heteroskedasititas seperti heteroskedasticity consistent standard error atau HCSI. Yang keempat, uji penyebab dan penghapusan outlier. Identifikasi outlier yang menyebabkan heteroskedasititas dan pertimbangkan untuk menghapus atau menangani outlier tersebut. Yang kelima, model non-linear atau variabel baru. Periksa kemungkinan hubungan non-linear antara variabel. Yang kedua, tambahkan variabel independen baru yang relevan untuk menjelaskan variasi data. Yang keenam, uji diagnostik. Gunakan uji spesifik untuk mendeteksi heteroskedasititas seperti uji Birch-Pagan, uji White, uji Gleiser. Setelah itu, terapkan metode koreksi yang sesuai.
nih dia interpretasi hasil uji heteroskedisitas. Dan syarat, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedisitas. Yang kedua, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedisitas. Baik, ini dia hasil ujinya. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka untuk nilai sigma sebesar 0,501 lebih besar dari 0,5 maka tidak terjadi heteroskedisitas. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita untuk nilai sigma sebesar 0,0650 lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedisitas. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi untuk nilai sigma sebesar 0,948 lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedisitas. Yang keempat, rata-rata lama sekolah untuk nilai sigma sebesar 0,271 lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedisitas. Kesimpulannya, untuk tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah, semuanya tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.